Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Santoso TV, dan di video kali ini kita akan sedikit ngomongin mengenai smartphone terbaru dari Sony yang baru aja dirilis, yaitu Xperia 5 Mark II. Ya, Xperia 5 Mark II. Dimana Xperia 5 Mark II ini sekaligus menjadi penerus dari Xperia 5 generasi pertama dulu yang dirilis di 2019 lalu. Dimana Xperia 5 Mark II ini juga bisa dikatakan adalah versi lebih kecilnya dari Xperia 1 Mark II yang sebelumnya udah dirilis juga ya. Ya, soalnya kalau kita lihat dari spesifikasi dan fitur-fiturnya sebenarnya masih sangat identik antara Xperia 1 dan Xperia 5 series. Nah, kira-kira hal baru apa aja yang dibawa di Xperia 5 Mark II kali ini? Langsung aja ya, mari kita lihat. Oke, pertama kita lihat dari sisi desainnya ya. Dari sisi desain sebenarnya masih mirip banget, punya bentuk yang ramping dan juga agak panjang. Cuma di sini untuk ukuran bezel atas dan bawahnya sekarang dibikin lebih simetris ya, karena di Xperia 5 Mark II ini udah kembali pakai front facing stereo speaker. Tapi sebenarnya dari keseluruhan ini masih mirip banget dengan Xperia 5 generasi pertama, itu dengan framenya yang agak membulat dengan body dan ukuran yang masih sangat mirip. Oke, kemudian untuk hal baru yang dibawa di sini adalah di sektor layarnya, dimana Xperia 5 Mark II ini masih pakai layar 6,1 inci. Resolusinya sih Full HD+, tapi refresh rate yang dibawa adalah 120 Hz. Ya, ini pakai refresh rate 120 Hz, dimana untuk pertama kalinya Sony menyematkan refresh rate pada layar Sony Xperia di atas 60 Hz di Xperia 5 Mark II ini. Dimana di Xperia 1 Mark II yang kemarin itu masih mentok di 60 Hz aja dengan 90 Hz motion blur reduction alias optimasi software aja. Nah, di Xperia 5 Mark II ini pakai pure 120 Hz dengan 240 motion blur reduction. Ya, ini meningkat 2 kali lipat dari seri Xperia 1 Mark II. Selain itu, untuk kepentingan gaming yang kompetitif, di sini touch responnya juga ditingkatkan ke 240 Hz. Jadi kurang lebih 35% lebih baik dari Xperia 5 generasi sebelumnya. Oke, kemudian hal baru yang dibawa di sini adalah sektor perekaman videonya, di mana di Xperia 5 Mark II ini mampu merekam video 4K HDR dengan frame rate 120 fps. Ya, kemampuan perekaman video seperti ini baru ada di Xperia 5 Mark II ini, yaitu mampu merekam video dengan resolusi 4K, format HDR dan frame rate 120 fps. Jadi di sini kita bisa melakukan perlambatan atau slow motion sebanyak 5 kali untuk hasil 24 fps dan 4 kali untuk 30 fps. Jadi ini cukup keren. Pertama kalinya smartphone dengan perekaman 4K 120 fps dengan format HDR di Xperia 5 Mark II ini. Oke, hal menarik selanjutnya adalah di sini untuk ukuran baterai dari Xperia 5 Mark II ini adalah sebesar 4000 mAh. Ya, ini ukurannya sama persis dengan yang ada di Xperia 1 Mark II sebelumnya. Padahal dari sisi dimensi bodi, Xperia 5 Mark II ini lebih kecil dari Xperia 1 Mark II. Tetapi di sini malah justru baterainya sama persis. Ya, mengingat untuk layarnya sendiri juga masih Full HD+, jadi harusnya sih performa baterai di Xperia 5 Mark II ini jauh lebih impresif jika dibanding Xperia 1 Mark II ya. Dengan catatan kalau kita pakainya di sama-sama 60 Hz. Tapi kalau kita naikkan ke 120 Hz, ya kita lihat saja nanti, karena layarnya sendiri cuma resolusinya Full HD+, sedangkan di Xperia 1 Mark II itu layarnya 4K. Lanjut, kemudian di sini juga lubang 3,5 mm untuk jack audio masih disediakan lagi, dimana di seri tahun lalu itu nggak ada, kali ini dikembalikan lagi sama seperti yang ada di Xperia 1 Mark II. Oh ya, di Xperia 5 Mark II ini ternyata terdapat satu tombol tambahan lagi, yaitu di bawah tombol power atau di bawah fingerprintnya ini ada satu tombol tambahan, yaitu untuk akses ke Google Assistant. Ya, ini Sony menambahkan dedicated tombol sendiri untuk Google Assistant, dan semoga aja tombolnya ini nanti bisa di custom ya, nggak cuma pakai Google Assistant aja, karena sih nggak semua orang sering pakai fitur ini ya. Oke, kemudian untuk sektor kamera, untuk setupnya masih sama persis dengan yang ada di Xperia 1 Mark II. Cuma di sini ada satu perbedaan, yaitu sensor 3D TOF-nya dihilangkan. Jadi di sini kemungkinan nanti akan ngefeknya pada kemampuan autofocus ya, sehingga kemampuan autofokusnya atau kecepatan autofokusnya tentu saja harusnya sih di bawah dari Xperia 1 Mark II yang ada sensor 3D TOF-nya. Untuk setup kameranya masih sama, pakai 3 lensa, yaitu ada wide, ultrawide, dan juga tele 3 kali optical zoom. Dimana di lensanya ini juga masih pakai Zeiss Optik dengan fitur T-Star Coating dengan kemampuan reduksi refleksi cahaya yang lebih baik.
Ya, hal ini akan sangat kelihatan kalau kita memfoto di kondisi yang dekat dengan sumber cahaya ya, atau dekat dengan sorotan cahaya, misalnya dari cahaya matahari atau lampu. Yang mana dengan Zeiss Optik dan T-Star coatingnya ini mampu mereduksi refleksi menjadi lebih halus dan lebih jernih ya. Jadi kalau ada pantulan cahaya dari lampu atau sinar matahari, maka refleksinya akan terlihat lebih halus jika dibanding lensa lain yang nggak pakai fitur ini atau pakai coating dari Zeiss ini ya. Kemudian fitur yang masih ditonjolkan di sini adalah kemampuan tracking real-time eye autofocus yang bisa mendeteksi manusia maupun hewan, serta mampu melakukan 20 fps burst shooting with continuous autofocus. Kemampuan seperti ini sejauh ini cuma baru ada di Xperia One dan Xperia 5 Mark II ini ya. Jadi yang belum tahu aja ya, 20 fps burst shooting ini maksudnya bisa menjepret 20 foto dalam 1 detik, dan dalam penjepretan 20 foto itu di dalamnya sudah dilakukan kalkulasi autofocus dan auto exposure, sehingga hasil foto burst super cepatnya ini bakalan tetap fokus dan kualitasnya tetap terjaga seperti kalau kita foto pakai mode biasa. Hal inilah yang membedakan mode burst di Xperia One dan 5 Mark II ini jika dibanding dengan mode burst pada smartphone pada brand lain. Kemudian untuk storage yang dibawa ada dua varian, yaitu ada 128 dan 256 GB, RAM-nya sendiri 8 GB, dan SoC atau prosesornya adalah Snapdragon 865. Oke, dan berikut ini adalah hal-hal yang dihilangkan di Xperia 5 Mark II ini dari Xperia One Mark II sebelumnya. Dan yang dihilangkan setahu kita cuma dua, yaitu sensor 3D TOF dan fitur wireless charging. Sedangkan hal baru yang dibawa di sini adalah tombol Google Assistant, layar refresh rate 120 Hz, dan kemampuan recording 4K HDR 120 fps. So, jadi bagi yang suka dengan HP yang nggak terlalu besar, menurut saya Xperia 5 Mark II ini mampu menawarkan sesuatu yang lebih menarik jika dibanding dengan Xperia One Mark II yang udah dirilis sebelumnya ya. Oke, dan terakhir untuk harganya, tentu saja Xperia 5 Mark II ini punya bandrol harga di bawah dari Xperia One Mark II ya. Dimana di Xperia One Mark II dulu itu awal rilis di sekitar 17-an juta rupiah ya. Sedangkan di Xperia 5 Mark II ini, info yang saya dapat di GSM Arena kurang lebih akan dijual perdana di sekitar 900-an US dollar. Ya tetap aja masih di atas 10 jutaan alias ya belasan jutaan lah. Ya biasanya memang untuk harga awal rilis dari smartphone Sony sendiri biasanya memang cukup tinggi ya. Oke, itu tadi beberapa bahasan singkat mengenai Xperia 5 Mark II kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.